Selamat pagi Bapak Ibu pengguna aplikasi Simpedia. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan aplikasi Simpedia. Simpedia adalah sistem informasi manajemen persediaan. Nah, tahap awal kita pertama-tama mengakses Simpedia melalui browser. Browser yang bisa digunakan yaitu Mozilla, Chrome, atau yang lainnya. Nah, pada alamat browser kita ketikkan alamat seperti berikut: aset.jemranakap.go.id /Simpedia, seperti ini. Kita tekan enter. Nah, kemudian akan muncul tampilan login Simpedia. Nah, kemudian kita memasukkan username dan password. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan user Dikpora. Kita ketik passwordnya. Nah, untuk tahun sistem kita bisa pilih tahun 2020 atau 2019, tergantung di tahun mana kita akan melakukan penginputan data. Nah, untuk stok awal tahun 2020 kita bisa menginput stok awal tersebut di tahun 2019. Kita klik tahun 2019, kemudian kita login. Nah, setelah login kita akan mendapatkan tampilan seperti berikut ini. Ini adalah tampilan stok barang yang dimiliki oleh Dikpora. Nah, untuk menginput data stok awal tahun 2020 atau stok akhir tahun 2019 yang sudah audit BPK, maka kita klik pada bagian stock of name. Di data entry pilih stock of name. Nah, kebetulan di sini OPD sudah pernah menginput stock of name tahun 2019 akhir semester 2. Nah, namun di sini OPD belum melakukan penguncian data. Jika OPD sudah menginput stok awal 2020 atau stok akhir 2019 dan sudah pas dengan nilainya seperti dengan koreksi audited BPK, maka Bapak Ibu bisa melakukan penguncian data. Nah, mengunci data bisa dilakukan dengan mengklik tombol kuning, tombol gembok seperti ini. Nah, namun jika Bapak Ibu belum membuat stok 2019, maka Bapak Ibu bisa melakukan penginputan dengan cara mengklik tombol hijau di sini, yaitu tambah dokumen inventarisasi barang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan tanggal inventarisasi, yaitu tahun 2019 maksud saya. 2019 bulan Desember. Nah, digunakan tanggal 31 Desember 2019. Semester 2. Untuk nama pengguna barang, NIP pengguna barang, nama pengguna barang, dan NIP pengurus barang bisa Bapak Ibu isi. Atau Bapak Ibu bisa isi pada menu konfigurasi. Nanti akan saya jelaskan di tahun 2020. Nah, setelah ini dibuat, Bapak Ibu bisa melakukan input data tahun 2019 dengan cara mengklik tombol hijau seperti berikut. Nah, ini adalah barang-barang di stok 2019 yang sudah diinput oleh OPD.
Nah, jika ada barang yang belum diinput, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan barang. Klik tombol tambah barang. Nah, di sini Bapak Ibu memilih subunit OPD, kemudian kategori barang, misalkan kita klik aja di sini, alat tulis kantor. Nah, kemudian kode barangnya bisa diisi dengan misalkan buku tulis, nama barang bisa diisi buku tulis, merek barang atau tipe bisa diisi dengan contohnya Sinar Dunia, bahan kertas, kemudian tanggal kadaluarsa bisa dikosongkan, satuan bisa gunakan, kalau buku kita bisa gunakan buah, jumlah barangnya misalkan 5 buah dengan harga Rp5.000. Nah, klik di total maka akan otomatis menghitung hasil perkalian jumlah barang dan harga. Klik simpan. Nah, setelah barang diisi maka akan muncul di bagian daftar barang yang tadi kita input. Nah, ini. Nah, karena OPD sudah menginput barang, jadi saya hapus saja barang ini agar tidak mengganggu OPD yang sudah menginput. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa lihat total dari stok hasil inventarisasi tahun 2019 sejumlah Rp26.472.300. Nah, kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya Bapak Ibu bisa lakukan penguncian data. Nah, penguncian data ini harus dilakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan stock opname tahun 2019 akhir. Untuk melanjutkan ke tahun 2020 awal. Jadi, kunci data ini harus dilakukan. Nah, kita klik kunci data, kemudian kita klik kunci. Data berhasil dikunci. Nah, tahun 2019 stock opname-nya sudah kita input. Lalu kita akan bekerja di tahun 2020. Kita lakukan logout terlebih dahulu. Kemudian kita login lagi. Masukkan username dan password dan login ke tahun sistem 2020. Nah, ketika kita login, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah awal, kita harus melakukan konfigurasi di aplikasi Simpedia di OPD masing-masing. Kita klik di pojok kanan atas yang gambar biru seperti ini, kita klik konfigurasi. Nah, di sini akan terlihat konfigurasi detail SKPD.
Nah, di sini kita bisa isi dengan kecamatan, kelurahan, telepon, fax, dan email. Alamat juga bisa kita isi di sini. Nah, kemudian untuk data pejabat, kita lakukan penginputan data pejabat untuk digunakan dalam laporan. Jadi kita klik tambah pejabat. Nah, pejabat apa saja yang harus diisi? Pejabat yang harus diisi adalah pejabat yang tertuang dalam SK pengurus barang. Nah, di sini ada pengguna barang. Jika Bapak Ibu di dalam OPD ada kuasa pengguna barang, nanti Bapak Ibu bisa input sebagai kuasa pengguna barang. Nah, ini biasanya pada OPD seperti puskesmas itu digunakan kuasa pengguna barang. Nah, kalau di dinas Dikpora kita gunakan pengguna barang sesuai dengan SK. Kita input nama pejabatnya. Untuk TMT, saya asumsikan TMT-nya adalah tahun 2019, Januari, tanggal 1 Januari 2019. Nah, ini nanti disesuaikan dengan TMT dari pejabat masing-masing. Klik simpan. Nah, kita sudah melakukan penginputan data pejabat pengguna barang. Nah, kemudian apalagi yang kita input adalah data dari pengurus barang. Pengurus barang pengguna. Dan juga pejabat penatausahaan barang pengguna. Nah, ini adalah kasubit atau kasubag umum di masing-masing OPD. Kita input nanti agar terlihat di dalam laporan. Untuk TMT saya asumsikan tahun 2019 Januari awal. Nah, kita klik simpan. Untuk pejabat yang lainnya seperti pejabat pengurus barang pengguna, Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan pejabat yang ada di OPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan penginputannya. Nah, ini untuk konfigurasi. Kemudian pada Simpedia kita menemukan beberapa menu seperti dashboard, data entry, verifikasi usulan, laporan, dan logout. Nah, pada data entry di sini terdapat beberapa submenu, yaitu penerimaan barang, pengeluaran barang, penghapusan barang, dan stock name. Penerimaan barang digunakan untuk menginput segala jenis penerimaan, baik berupa pengadaan, hibah, atau bantuan lainnya. Kemudian pada menu pengeluaran digunakan untuk menginput data permintaan dari subunit dan dikeluarkan oleh OPD masing-masing. Untuk penghapusan barang digunakan untuk menghapus barang persediaan yang sudah expired atau yang sudah usang sesuai dengan SK penghapusan. Kemudian pada menu subunit stock of name ini digunakan untuk melakukan inventarisasi barang persediaan pada akhir periode. Kemudian pada verifikasi usulan. Pada verifikasi usulan, menu yang ada adalah pengeluaran barang. Di sini verifikasi pengeluaran barang digunakan untuk meng-ACC barang yang sudah diminta atau dimohon pada menu pengeluaran barang. Jadi pada verifikasi ini pengguna barang atau kuasa pengguna barang
melakukan verifikasi atau menyetujui pengeluaran barang ke subunit masing-masing. Kemudian pada menu laporan, kita bisa mencetak laporan seperti laporan penerimaan, pengeluaran, mutasi barang, penghapusan barang, kartu barang, dan laporan akuntansi atau kertas kerja. Nah, kita coba dulu pada menu penerimaan barang. Klik di menu penerimaan barang. Nah, di sini OPD Dinas Pendidikan Pemudaan dan Olahraga sudah melakukan input penerimaan barang yang sudah dilakukan sebelum update Simpedia. Nah, di sini terlihat barang-barang yang penerimaan yang sudah diupdate. Nah, di sini kita bisa tambahkan dokumen penerimaan. Nah, kita pilih jenisnya adalah pengadaan, kemudian OPD pemilik anggaran yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, kemudian subunitnya. Nah, di sini subunit yang digunakan adalah subunit yang melakukan pembelanjaan barang. Nah, saya klik contohnya adalah Sekretariat Dinas Pendidikan. Nama program akan terlihat sesuai dengan nama program yang ada pada Sekretariat Dinas Pendidikan. Misalkan saya klik program pelayanan administrasi kantor. Nah, pada program ini ada beberapa kegiatan yang muncul. Nah, ini sesuai dengan kegiatan yang ada dalam anggaran di program pelayanan administrasi perkantoran. Contohnya, saya akan mengklik atau memilih penyediaan alat tulis kantor. Rekening belanjanya adalah belanja alat tulis kantor. Nah, di sini Bapak Ibu input BAST dan penerimaan atau salah satu dari BAST dan penerimaan. Nah, bisa kita input di dokumen penerimaan. Misalkan 01 penerimaan 20. Nah, ini kita input, kemudian kita simpan. Nah, ini. Nah, di sini total nilai dalam dokumen 01 penerimaan 2020 masih 0. Nah, untuk menginput data, kita bisa klik bagian hijau atau daftar barang, kita klik di sini. Nah, di sini kita isi barang yang sudah dibeli. Kita klik bisa alat tulis kantor atau kertas dan cover. Saya contohkan adalah kertas dan cover. Kemudian kertas HVS, nama barang kertas HVS 70 gram. Kemudian mereknya Sinar Dunia. Bahan kertas, kalau kadaluarsa bisa dikosongkan. Jumlah barang misalkan 20, harganya 50.000. Total nilai diklik, totalnya 1 juta. Nah, di sini ada bagian yang bisa dicentang. Ini digunakan untuk unit di bawah, misalkan UPT kalau di Dinas Pendidikan, kemudian kalau di kecamatan bisa digunakan untuk kelurahan, kalau di Dinas Kesehatan untuk puskesmas, dan untuk Dinas Pendidikan untuk sekolah. Nah, ini bisa dicentang jika
ada belanja yang dilakukan oleh induk OPD, misalkan Dinas Pendidikan, melakukan pembelian barang, belanja, dan digunakan untuk unit di bawahnya. Misalkan TK, SD, atau UPT. Jadi yang berbelanja di sini adalah OPD induk dan barang tersebut digunakan untuk subunit di bawahnya. Namun jika subunit di bawahnya melakukan pembelanjaan sendiri, ini tidak usah dicentang, jadi langsung diinput di UPT, kelurahan, puskesmas, dan sekolah. Nah, jadi ini dicentang jika ada barang-barang yang dibeli oleh OPD induk dan diserahkan ke subunit di bawahnya. Nah, untuk di sini saya centang, kemudian saya klik simpan. Nah, nanti pada OPD subunit di bawahnya akan bisa meminta barang yang sudah dicentang tersebut. Nah, di sini statusnya adalah untuk subunit. Jadi barang-barang tersebut bisa diminta oleh TK atau sekolah yang lainnya. Nah, kalau barang yang diinput banyak, Bapak Ibu bisa melakukan centang untuk semua dengan mengklik tombol biru, semua barang untuk unit di bawah. Nah, ini tata cara penginputan penerimaan. Nah, tombol tersebut, tombol centang tadi atau centang yang biru ini, tidak semua OPD akan menemukannya. Jadi OPD yang mempunyai subunit seperti kelurahan, seperti kecamatan, Disdikpora, Dinas Kesehatan yang akan menemukan tampilan seperti ini. Jadi OPD yang lain tidak. Nah, kita kembali sekarang. Nah, ini tadi yang sudah diinput. Kemudian di sini karena barang-barang atau dokumen penerimaan ini sudah diinput sebelum sistem ini diupdate, maka mungkin ada beberapa penerimaan yang masih error. Jadi di sini terlihat tulisan 0. Nah, kita harus memperbaiki keterangan 0 ini dengan cara mengklik data ini, mengklik edit. Nah, jadi kita perbaiki nama program dan nama kegiatannya. Nah, jadi tadi di sini adalah belanja cetak. Kita edit, kita ubah nama programnya mungkin di pelayanan administrasi perkantoran dan kita klik di cetak. Nah, penyediaan barang cetak dan penggandaan. Yang rekening belanjanya belanja cetak. Nah, jadi kita perbaiki di sini. Nah, di sini dokumen BASD bisa disamakan dengan dokumen penerimaan. Kita klik simpan. Nah, jadi yang tadi error di sini sudah kita perbaiki menjadi penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Nah, untuk yang lain seperti ini masih banyak yang error seperti ini. Jadi ini harus dilengkapi dengan cara mengedit data tersebut. Nah, setelah dokumen penerimaan, kita lanjut ke pengeluaran. Kita klik pengeluaran. Nah, di sini OPD sudah melakukan pembuatan dokumen pengeluaran. Namun dengan total nilai 0, berarti OPD belum menginput rincian barang
pada dokumen pengeluaran tersebut. Nah, untuk menginput dokumen data pengeluaran, kita klik daftar barang. Nah, di sini akan tampil barang-barang yang kita input dalam penerimaan. Nah, di sini ada air fresher Matic, mereknya Stella, harga 75.000 di sekretariat Dinas Pendidikan. Nah, barang ini bisa kita minta dengan mengklik tombol biru. Nah, di sini akan terlihat barang-barang yang kita klik, yang kita pilih. Jadi kita harus menentukan berapa jumlah yang kita minta. Di sini stoknya ada 1. Tentunya kita hanya bisa meminta barang tersebut sebanyak 1 buah. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian kita minta lagi, ini jumlahnya 1, kita minta 1, pilih. Nah, jadi barang-barang yang diminta akan terlihat di bagian bawah, di tabel yang di bawah. Jadi ada 2 barang di sini, yaitu air fresher Matic dan alat pembersih kaca. Nah, setelah barang tersebut diminta, kita harus melakukan verifikasi pada menu verifikasi pengeluaran barang. Nah, di sini akan terlihat usulan verifikasi barang yang harus diverifikasi. Kita tadi membuat 1 buah permintaan barang dari sekretariat Dinas Pendidikan kepada pengguna barang. Jadi setiap permintaan itu dibuat oleh subunit seperti sekretariat, bidang A, bidang B kepada pengguna barang. Meskipun yang melakukan pengadaan adalah bidang-bidang subbidang tersebut seperti sekretariat, bidang-bidang atau subunit lainnya, tetap kita harus melakukan permohonan kepada pengguna barang untuk pengeluaran barang yang kita butuhkan. Nah, dengan verifikasi kita melakukan dengan cara mengklik tombol kuning. Nah, setelah kita klik, kita isi jumlah barang yang disetujui. Misalkan di sini stoknya ada 1, permintaannya 1, kita setujui 1. Berapapun bisa di input di sini sesuai dengan berapa jumlah barang yang disetujui oleh pengguna barang. Nah, setelah kita klik atau isi di bagian disetujui pada kolom disetujui, kita lakukan verifikasi usulan. Kita klik tombol hijau berikut. Nah, untuk verifikasi kita melakukan pengeluaran barang. Jadi di sini kita isi dengan nomor SPPB atau surat perintah pengeluaran barang. Contohnya 01 SPPB 2020. Nah, karena kita sudah mengisi konfigurasi tadi, jadi nama pengguna barang dan NIP pengguna barang otomatis akan terisi. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah diverifikasi, maka akan muncul tombol tadi yang kuning menjadi biru dan statusnya menjadi terverifikasi pengurus barang. Nah,
di sini ada beberapa permohonan dari sekolah, yaitu 3 yang Bangkangil, 5 Pendem, dan 4 Manis Tutu yang belum dilakukan verifikasi. Jadi mungkin ini adalah barang-barang yang dibeli oleh dinas dan bisa diminta oleh sekolah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, barang tersebut sudah dicentang dan bisa digunakan oleh OPD di subunit di bawahnya. Nah, jika sudah melakukan verifikasi sampai dengan akhir periode, maka kita harus melakukan stop name. Nah, stop name ini dilakukan dengan cara menambahkan dokumen inventarisasi barang. Tanggal inventarisasi diisi, misalkan untuk semester 1 kita gunakan bulan Juni, tanggal 30. Isi semester 1. Kemudian nama pengurus barang, karena tadi dikonfigurasi belum diisi, maka tidak akan muncul di sini. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus melakukan penginputan pada konfigurasi. Nah, ini saya lewatkan dulu, klik simpan. Nah, jadi di sini akan terlihat dokumen semester 1 tahun 2020. Kita harus melakukan inventarisasi dengan cara mengklik detail barang atau daftar barang. Klik. Nah, jadi barang-barang ini harus kita lakukan perhitungan di gudang atau di tempat penyimpanan lainnya. Misalkan barang air fresher matic, kita klik. Stok administrasi berjumlah 1, kita klik 1, kita isi dengan 1 sesuai dengan hasil perhitungan di gudang. Kemudian kita klik pilih. Nah, begitu seterusnya untuk barang-barang yang lainnya. Jadi, barang-barang yang masih sisa atau belum digunakan, maka akan muncul jumlahnya di sini, stoknya. Kemudian barang tersebut harus kita lakukan inventarisasi atau perhitungan fisik setiap akhir periode. Nah, kita kembali. Nah, jika sudah selesai melakukan inventarisasi, maka di dokumen inventarisasi tersebut kita harus melakukan penguncian data seperti yang tadi saya jelaskan pada tahun 2019. Sehingga jika kita sudah melakukan penguncian data, kita bisa lanjut ke bulan berikutnya, dan laporan-laporan yang akan diprint bisa diprint jika kita sudah melakukan penguncian data pada semester 1 atau sebelumnya, atau juga tahunan. Kita bisa melanjutkan melakukan penginputan dan mencetak laporan jika kita sudah melakukan penguncian data pada akhir periode. Nah, laporan yang bisa kita print adalah penerimaan, pengeluaran, mutasi barang, penghapusan barang jika ada, kartu barang, dan laporan akuntansi. Nah, misalkan kita membuat laporan tahunan di tahun 2020, kita coba. Nah, ini adalah laporan penerimaan barang di tahun 2020. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian contoh laporan yang lain adalah laporan pengeluaran. Nah, pengeluaran yang muncul adalah pengeluaran yang sudah diverifikasi.
Jadi kalau belum diverifikasi, barang tersebut tidak akan sesuai dengan stok yang sudah ada. Nah, ini adalah contoh buku pengeluaran barang. Barang yang tadi kita keluarkan adalah air freezer dan alat pembersih kaca. Kemudian laporan mutasi barang. Nah, kita coba print laporan berikut. Nah, di sini ada error, jadi mohon isi stok opening periode tahun 2019 semester 2 dan kunci data periode tersebut. Nah, ini juga berarti tahun 2020 semester 1 juga harus terkunci. Nah, silahkan Bapak Ibu melakukan penguncian data terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan print laporan mutasi. Kemudian laporan kartu barang. Nah, kartu barang ini bisa Bapak Ibu print sesuai dengan nama barang masing-masing. Jadi, satu barang akan di print sesuai dengan transaksi, pengeluaran, dan penerimaan. Kemudian laporan akuntansi. Nah, laporan akuntansi saat ini belum bisa digunakan, nanti akan segera menyusul, tentunya setelah Bapak Ibu sudah melakukan penguncian data di stok opening tahun 2020 semester 1 dan sebelumnya, yaitu 2019 semester 2. Nah, sekian video pembelajaran tentang Simpedia kali ini. Untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada saya sebagai Kasubdit Penatausahaan Persediaan dan Aset lainnya di bidang aset BPKAD Kabupaten Jemberana. Terima kasih.